حي على الفلاح. الحمد لله الذي أنزل كلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي الجلال والإكرام. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا قولا كريما. اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tema khutbah kali ini adalah tentang sikap seorang muslim ketika menghadapi musibah. Saya mulai dari menyampaikan satu kisah fakta yang terjadi di zaman tabi'in. Kisah ini disampaikan oleh Abdullah bin Muhammad. Beliau adalah salah satu pejabat tinggi di negeri Mesir. Fahami cerita ini, ambil hikmah di balik cerita ini. Satu ketika Abdullah bin Muhammad menyisir sepanjang pantai di negeri Mesir. Tiba-tiba dari ujung pantai beliau melihat ada salah satu gubuk kecil. Beliau kaget, didekatin ini gubuk. Begitu dilihat, ternyata di dalamnya ada salah seorang yang kondisinya itu sangat menyedihkan. Kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, matanya buta, pendengarannya melemah. Orang ini sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di antara isi doanya adalah, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan ya Allah kepadaku agar aku selalu memujimu ya Rabb. Anugerahkan kepadaku ya Allah agar aku ini selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat-Mu ya Rabb. Hadirin, setelah orang cacat ini berdoa, Abdullah bin Muhammad penasaran. Beliau masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget ini orang yang cacat, tumben ada orang yang datang ke gubuknya. Abdullah bin Muhammad bertanya, Pak, apakah Bapak faham isi doa yang panjenengan panjatkan tadi? Kata beliau, ya, tentu saya faham. Memang kenapa? Kata Abdullah bin Muhammad, memang selama ini nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada Bapak?
Saya melihat kedua tangan panjenengan buntung, kedua kaki panjenengan buntung, mata panjenengan buta, bahkan pendengaran panjenengan yang melemah. Apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada panjenengan sehingga panjenengan ingin mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan? Hadirin sekalian, jawaban orang cacat ini sangat cerdas. Kata beliau, Tuan, lihat saya, apa yang sudah diperbuat Allah kepada saya. Demi Allah, kalau seandainya Allah mengirimkan api untuk membakar tubuh saya, kalau seandainya Allah perintahkan gunung-gunung itu jatuh di tubuh saya, menghancurkan tubuh saya, kalau seandainya Allah tumpahkan air lautan ke tubuh saya, bahkan kalau seandainya Allah benamkan tubuh saya di dasar bumi, demi Allah saya akan selalu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Karena Allah masih memberikan nikmat saya lisan, katanya. Dengan lisan saya bisa bicara, dengan lisan saya tiap hari bisa berzikir kepada Allah, dengan lisan tiap hari saya bisa membaca Al-Quran. Subhanallah, betul Pak apa yang dikatakan orang ini. Saya tidak bisa membayangkan Mendanio kalau seandainya kita jadi orang bisu, menderita. Orang bisa masuk surga karena lisan, pun bisa masuk neraka karena lisan. Selanjutnya orang ini mengatakan, Tuan, karena Tuan sudah terlanjur datang ke gubuk saya, tolong Tuan, tolong saya. Tolong carikan anak saya satu-satunya, Tuan. Ini anak saya ini sudah 3 hari nggak datang kemarin, nggak tahu entah kemana dia. Padahal biasanya tiap kali waktu masuk sholat, anak saya yang menuangkan air untuk saya pakai wudhu. Tiap kali saya kelaparan, kehausan, anak saya yang nyuapin anak saya. Yang dulang saya coba. Ini anak saya sudah 3 hari nggak nampak, Tuan, tolong carikan. Hadirin, di dalam hati Abdullah bin Muhammad mengatakan, demi Allah, selama saya hidup di dunia ini tidak ada perjalanan saya yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih besar pahalanya, kecuali perjalanan dalam rangka menolong orang ini untuk mencarikan anaknya. Baik Tuan, saya carikan. Dicari. Begitu keluar rumah, ternyata Allah takdirkan tidak seberapa jauh ada gundukan pasir. Didekatilah oleh beliau. Ternyata di balik gundukan pasir itu ada jenazah yang sedang tergeletak. Begitu kaget Abdullah bin Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dilihat wajahnya sepertinya masih anak muda. Dilihat catunya sepertinya habis diterkam binatang buas ini anak ini sampai meninggal. Allah ya Karim. Bagaimana ini ya Arab? Ini saya yakin anaknya orang yang cacat itu anak satu-satunya yang kau takdirkan wafat lagi. Bagaimana ini saya menyampaikan kabar duka cita ini kepada beliau? Akhirnya orang ini dimakamkan di situ. Pulanglah dia menghadap orang yang cacat tadi. Mula-mula dia pancing. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuhan, kira-kira musibah yang panjenengan terima dengan diterima Nabi Ayub lebih dahsyat yang mana, lebih berat yang mana? Kata beliau, tentu lebih berat Nabi Ayub. Lebih sabaran mana antara panjenengan dengan Nabi Ayub? Ya tentu Nabi Ayub, kata beliau, digiring terus. Akhirnya masuk omongan yang paling penting. Pak, mohon maaf.
Setelah saya cari anak bapak, saya temukan dan sudah dalam keadaan wafat. Wafat, saya lihat jatuhnya macam habis diterkam binatang buas, Pak. Saya kuburkan di sebelah sana. Apa yang diucapkan oleh orang ini? Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lisan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena dia anak satu-satunya Allah takdirkan wafat dia. Dan itu artinya dari garis keturunan beliau tidak pernah ada, tidak akan pernah ada yang akan melakukan dosa dan maksiat. Habis keturunannya. Dan lisan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Karena memang syariatnya begitu. Ketika musibah datang, kembalikan kepada sang pemilik, Allah subhanahu wa ta'ala. Manusiawi, Pak. Sebagai orang tua sedih, nangis. Akhirnya Allah takdirkan beliau juga wafat. Wafat di dekat Abdullah bin Muhammad. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semakin bingung Abdullah bin Muhammad ini. Kasihan orang ini, ya Rab. Ini apa yang harus saya lakukan? Kalau seandainya jenazah ini saya biarkan di sini, pasti akan dimakan binatang buas. Tapi kalau mau saya perawat, ini saya nggak punya perbekalan apa-apa ini. Akhirnya serban beliau dipakai nutupi orang ini. Kuasanya Allah. Tidak seberapa lama ada 4 orang yang datang langsung nyelonong masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat situasinya. Ada apa nih Tuan? Ada apa? Diceritakanlah peristiwa itu. Akhirnya orang 4 ini minta izin. Tuan, tolong izinkan saya untuk membuka serban. Barangkali saya mengenal beliau. Monggo silakan. Begitu serban itu dibuka, langsung orang 4 ini mencium mata orang dia. Orang yang cacat ini. Keningnya dicium, matanya dicium, tangannya yang puntung itu dicium. Semakin bingung Abdullah bin Muhammad ini. Apa tuan-tuan kenal sama orang ini? Jawab mereka, ya. Saya sangat mengenal orang ini. Orang ini adalah Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Dia adalah murid kesayangan Ibnu Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bersumpah orang ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya dan tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Ternyata orang yang hebat, orang yang catat ini. Akhirnya orang ini dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur. Orang pada pulang semuanya, termasuk Abdullah bin Muhammad. Kuasanya Allah, ketika beliau tidur, beliau mimpi ketemu sama Abu Kilabah ini. Abu Kilabah ini sedang berada di taman surga dengan memakai pakaian kebesaran penduduk surga. Dia tersenyum dan organ tubuhnya lengkap, sangat tampan kelihatannya. Disapa oleh Abdullah bin Muhammad, Tuan, bukankah Tuan ini teman saya ketika di dunia? Betul, saya adalah temanmu ketika di dunia. Lantas apa yang sudah Allah berikan kepada panjenengan sehingga panjenengan kelihatan sangat tampan, organ tubuh panjenengan ya sempurna, memakai pakaian penduduk surga? Apa jawab beliau? Salamun, salamun, salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Keselamatan bagi kalian yang sudah memiliki kesabaran, maka alangkah baiknya nikmat kesudahan itu. Nah, hadirin sekalian, yang hendak saya sampaikan adalah
Setiap kita hidup di dunia ini pasti suatu ketika akan mendapatkan ujian, musibah. Itu konsekuensi hidup. Nah, orang menyikapi musibah ini macam-macam. Yang pertama, ada orang yang menyikapi musibah ini dengan cara marah-marah dia, membenci musibah, hatinya marah, lisannya marah, bahkan organ tubuhnya menyatakan, mengekspresikan kemarahan. Allah dituduh telah melakukan kezaliman kepadanya. Allah dibilang tidak adil kepadanya. Kenapa orang-orang di luar yang ahli maksiat, yang tiap hari teler, judi, perzina, tidak Allah berikan musibah kepada mereka? Tapi mereka, dia yang merasa baik-baik saja justru malah diberikan musibah. Allah dituduh telah bersikap zalim kepadanya. Lisan marah-marah, siapapun yang mendekatinya dimarahin habis. Kadang-kadang tangan ini apaan saya dibanting, TV dibanting, laptop dibanting segala macam. Hadirin sekalian, ketika ada orang yang menyikapi musibah dengan marah-marah, membenci, maka ini jelas hukumnya adalah haram. Haram. Apalagi kemudian musibah itu disikapi dengan bunuh diri. Demi Allah saya katakan, Pak, ini bahaya. Musibah datang, mentok, nggak punya solusi, bingung, stres, akhirnya dia bunuh diri. Sehebat apapun seseorang ibadah, beramal soleh, kalau ujungnya bunuh diri, maka saya punya keyakinan, hakul yakin dia akan masuk neraka. Bisa belasan tahun, bisa ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Kalau sudah seimbang dengan dosa dan kesalahannya, baru Allah masukkan surga dia. Yang kedua, ada orang ketika menerima musibah itu disikapi dengan sabar. Sabar itu menahan diri, Pak. Mestinya dia marah, tapi dia tahan. Maka setiap orang Islam ketika menyikapi musibah, ini wajib ini bersikap sabar ini. Mestinya dia marah, tapi dia faham betul bahwa ini takdir Allah. Hadirin sekalian, fasabrun jamil. Orang sabar itu indah. Orang sabar itu indah. Yang ketiga, ada orang menyikapi musibah itu dengan ridho. Ridho itu lepas dia. Ibarat air yang di keran, di pipa, dia lancar. Tidak ada hambatan. Itu gambaran ridho. Kalau sabar tadi masih ditekan dia, ditahan dia. Tapi ridho ini lepas dia. Mau ada musibah, nggak ada musibah, sama bagi orang-orang yang ridho ini. Numpuli duit kerja sampai bertahun-tahun, begitu kumpul duit hilang begitu saja. Orang yang ridho ini tetap senang, selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah, ini di atas tingkatan sabar orang yang ridho ini. Tiap kali musibah itu datang, yang dicari itu langsung Allah yang dilibatkan. Ini ridho, faham betul bahwa dari lahir koer dia lahir telanjang bulat, nggak punya apa-apa. Kalau suatu ketika Allah ambil semuanya itu, ya sudah, itu hak Allah, itu milik Allah, itu ridho. Yang keempat, ada orang menyikapi sabar itu dengan syukur, musibah itu dengan syukur. Aneh dia. Mendapat musibah tapi malah bersyukur. Kenapa? Karena kelompok ini melihat sisi positifnya. Kepingin punya motor baru, nabung sampai 3 tahun. Begitu bisa beli, ternyata seminggu kemudian kecelakaan dia. Kaki satu patah.
Begitu dia dapat musibah itu, lisan tetap mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Untung Allah takdirkan yang hancur motornya. Untung Allah takdirkan cuman satu kakinya yang patah. Coba kalau dia mati, atau lehernya patah, atau 5 yang patah, sudah begitu mati lagi. Dari sisi itu orang ini bersyukur. Dari sisi itu orang ini bersyukur. Punya sapi 10, hilang 2, lisan tetap mengucapkan alhamdulillah. Dening apa? Yang hilang cuma 2, yang 8 masih. Dari sisi itu dia bersyukur. Jadi kelompok ini pun kelompok orang-orang yang hebat. Karena itu ketika menghadapi musibah, jangan sekali-kali bersikap marah, membenci terhadap musibah. Ini hukumnya haram. Bersikaplah yang sabar, wajib, atau ridho. Ini sebagian ulama mengatakan sunnah karena berat. Untung kalau kita bisa bersikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.